Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak, pagi. Gimana kondisi kalian? Sehat? Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin melihat kondisi kalian. Tolong kameranya dihidupkan. Apakah kalian sudah bersiap-siap mengikuti pelajaran dengan baik? Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, kita coba Fajar Adinugroho untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa ulang. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Saya ingin berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena kondisi saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana dari pemerintah masih belum menurunkan status, kita masih dalam jaga status zona kuning ya. Jadi untuk pelaksanaan proses belajar mengajar masih belum dilakukan di sekolahan. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan belajar kalian, kemandirian belajar kalian, karena dalam proses seperti ini yang dituntutkan adalah kemandirian kalian dalam mengikuti pelajaran. Untuk pelajaran hari ini kita lanjutkan untuk sistem bahan bakar. Bisa melihat ayahnya? Ya, Pak. Kompetensi dasar kita untuk pertemuan hari ini adalah mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi atau yang biasa disebut dengan EVI. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang kita capai. Jadi setelah mengamati tayangan video, kemudian tayangan PowerPoint, kemudian berdiskusi, siswa dapat menganalisis cara kerja komponen sistem bahan bakar injeksi. Kemudian setelah berkalian nanti berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasikan bagaimana cara kerja komponen sistem bahan bakar injeksi. Ya, jadi tujuan sistem EVI kita bahas lagi, kita flashback ulang untuk yang kelas 11, yaitu menyajikan dan memberikan daya mesin yang optimal melalui sistem kerja yang akurat. Kemudian menghasilkan emisi gas buang yang seminimal mungkin. Selanjutnya, penggunaan bahan bakar yang efisien. Kemudian menghasilkan pengendaraan yang optimal untuk semua kondisi kerja mesin. Ya, kemudian menyediakan sistem diagnosis untuk mengevaluasi kerja dari sistem. Nah, jadi sistem EVI secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dari sistem bahan bakar, jadi penyaluran bahan bakar dari tangki menuju ke mesin. Kemudian ada sistem induksi udara, prinsip sistem kontrol elektronik. Ya, jadi prinsip kerjanya yang pertama, pengontrol mesin itu dilakukan secara elektronik, sensor yang secara terus-menerus memantau kondisi dari mesin. Unit pengontrol elektronik atau biasa disebut dengan ECU, Electronic Control Unit, yang bekerja menerima, ya, mengolah dan mengevaluasi data-data masukan dari berbagai sensor. Kemudian ECU membandingkan data pada memorinya dan melakukan penghitungan yang akurat. Kemudian ECU mengaktifkan perangkat-perangkat penggerak atau biasa disebut dengan aktuator. Sekarang kita mulai diskusi kita dengan komponen elektronik utama yang EMI pada mesin mobil. Pertama, mari kita bahas sensor-sensor. Vacuum sensor mendeteksi tekanan input.
throttle position sensor memiliki dua fungsi, yaitu mendeteksi apakah throttle tertutup penuh dan mendeteksi berapa besar sudah buka throttle. Setiap sensor mengirimkan signal ke ECU dalam bentuk tegangan atau pulse signal. ECU menyimpannya di dalam memori data pada nilai optimum dan membandingkan signal yang masuk ini dengan data yang tersimpan, dan selanjutnya menghitung durasi isi bahan bakar yang optimum dan time injeksi. Berdasarkan hasil hitungan ECU itu signal injektor. Setiap injektor akan diisikan bahan bakar di dalam injektor. Kelompok dari komponen kontrol elektroniknya. Jadi yang pertama itu ada sensor. Sensor berupa kelompok pendeteksi sinyal ya, yang berfungsi untuk membaca data-data kondisi kerja mesin yang diberikan ke ECU. Kemudian yang kedua itu ada unit control sebagai pengolah data ya, yang memberikan perintah ke aktuator sebagai sesuai kebutuhan mesin. Dan yang ketiga itu ada aktuator ya, aktuator sini merupakan kelompok penggerak atau pelaksana perintah sesuai dengan kondisi masing-masing. Hubungan antara sensor kemudian ECU dan aktuator dalam engine management system itu sebagai berikut. Nah, sensor. Dan yang kedua ada prosesor, ini sebagai komputernya ya. Kemudian selanjutnya ada aktuator. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Pak. Ya. Caranya ECU menerima sinyal dari sensor-sensor itu gimana Pak? Oke, ya. Pertanyaan yang baik. Yang lain Anda bisa menjawab. Sensor itu tidak langsung memberikan sinyal ke ECU, ya. Tetapi sensor itu hanya memberi kembalian atau balikan ya. Jadi kalau awalnya diberi 5 volt, kalau tahanannya kecil berarti yang kembali ke ECU itu juga tidak jauh dari 5 volt ya, mungkin 4,5 atau sampai 4. Nah itu akan berubah terus sampai sesuai perubahan dari suhu ya. Untuk tugas minggu ini sama seperti minggu kemarin, kita masih menggunakan LKPD, melihat atau mengamati tayangan pada video YouTube. Ini linknya sudah ada, silakan nanti dibuka, kemudian diskusikan tentang nama dan cara kerja sensor yang ada pada tayangan tersebut ya. Kemudian tulis hasil diskusi pada kertas atau diketik pada file ya, kemudian hasilnya nanti dikirim ke Google Classroom, boleh ke WA, boleh ke e-learning juga bisa. Jadi kesimpulan untuk hari ini, jadi di sistem bahan bakar injeksi itu ada beberapa komponen elektronik yang berperan di dalamnya. Yang pertama itu ada sensor sebagai input masukan dari kondisi mesin. Kemudian ada prosesor, yaitu yang memproses atau menerima masukan dari sensor, kemudian untuk memberikan perintah ke aktuator. Kemudian selanjutnya ada aktuator, itu sebagai pelaksana tugas ya, atau yang diberikan perintah sesuai dari input dari sensor-sensor. Ada pertanyaan saya lagi? Jadi saya ingatkan lagi, yang penting adalah kedisiplinan dari kalian untuk belajar secara mandiri ya. Kami tidak bisa mengawasi dengan maksimal bagaimana kalian proses belajarnya, hanya bisa memberi penilaian ya, jauh mana kemampuan kalian dalam mengikuti pelajaran itu ya. Baiklah, saya di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.